Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, kita jumpa lagi di video saya kali ini eh, di suasana baru ya. Sekarang ini saya sudah punya kantor sendiri di rumah. Alhamdulillah, dengan keberkahan salat. Jadi makanya beberapa hari itu saya nggak bisa posting video karena memang lagi renovasi di sini, dan ya sudah, memang bukan saya yang renovasi, memang pekerjaannya, cuma kan saya harus kontrol dan juga ya tidak maksimal bisa bisa fokus gitu. Jadi alhamdulillah untuk video ini, untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan ya yang datang ke saya. Singkat ceritanya begini, saya tidak mau menampilkan di layar. Singkat ceritanya pertanyaannya, Ustadz, mohon bantuannya, saya saat ini sedang dalam kesulitan. Ingin bimbingan dan amalan apa yang harus saya laksanakan dari Ustadz, mengingat 6 hari lagi saya harus membayar sejumlah amanah yang lumayan besar. Menurut dia itu sekitar 20 juta, 6 hari lagi. Dan sudah 3 bulan ini suami saya pergi meninggalkan rumah tanpa kabar. Nah, ini dari WA ya. Untuk informasi, saya bekerja dengan jam kerja yang sangat sibuk. Saya sudah mendapatkan selawat minimal 10.000 kali sehari dan tahajud. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang hampir sama ya, 6 hari lagi, berapa hari lagi harus menyelesaikan hutang, sementara mereka sibuk dengan pekerjaan. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah seperti ini? Itu yang akan kita bahas. Jadi si ibu ini, dia punya permasalahan, dia seharian sibuk bekerja dengan kerja full time, kemudian dia punya hutang amanah sekitar lebih kurang 20 juta ya, dan harus lunas dalam tempo lebih kurang 6 hari lagi. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan pertolongan Allah, dengan jalur langit, agar Allah segera mendatangkan keajaiban dan keberkahannya kepada kita? Nah, di sini posisinya itu sulit, saya rasa. Sulitnya bagaimana? Kalau kita punya permasalahan yang berat, yang besar, kita juga harus mengamalkan amal salawatnya besar dan banyak. Nggak cukup kita butuh uang 20 juta dalam 6 hari hanya mengandalkan salawat 10.000 saja, nggak cukup itu. Jadi makanya tadi saya jawabnya begini, kalau Mbak ingin 6 hari kemudian Mbak bisa bayar hutang, cara paling cepat dan paling mudah dengan jalur langit, Mbak lakukan ujlah. Ya, ujlah, U-Z-L-A-H, ujlah. Apa itu ujlah? Ujlah itu artinya kita fokus menyendiri di dalam sebuah ruangan, di dalam sebuah kamar, hanya fokus bersalawat dan beribadah saja, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain, tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia seperti bekerja yang lain-lain, seperti berkomunikasi dengan tetangga, dengan yang lain. Jadi aktivitas kita itu hanya sholat fardu, sholat 5 waktu maksudnya, kemudian tidur, kalau jam tidurnya ya lebih kurang 3-4 jam per hari, kemudian ke kamar mandi. Ke kamar mandi itu berupa misalnya mandi atau buang air kecil, buang air besar, seperti itu ya. Ya, makan. Jadi cuma itu aja aktivitasnya. Selebihnya aktivitasnya hanya sholawat saja. Zikir salawat apa yang dibaca? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu saja. Jadi hitungannya sampai berapa? Usahakan ya kalau bisa di atas 50.000, 80.000 atau 100.000 sholawat sallallahu ala Muhammad dizikirkan. Jadi bagaimana caranya? Caranya bisa dimulai dari habis maghrib atau bisa dimulai dari habis isya, tergantung. Kalau saya sih lebih sering memulai, kalau ujlah ya lebih sering memulainya di habis isya. Di habis sholat isya kita boleh sholat 2 rakaat, itu sholat hajat. Kemudian habis sholat hajat kita berselawat sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya.
Ya kalau saya rata-rata lebih kurang ya 1 jam itu bisa dapat 5.000 atau 5.000 sholawat Jibril. Kadang-kadang lebih. Pernah saya dalam 3 jam sudah 20.000, 30.000 atau 20.000 ya dalam 3 jam. 30.000 ya kalau nggak salah. 25.000 saya dulu Pak. Sekitar situ 25.000 atau 30.000 dalam 3 jam itu pernah. Tapi rata-rata kalau saya hitung-hitung sih 5.000 ya. Kadang-kadang agak lambat ada gimana 5.000 sholawat sallallahu ala Muhammad. Itu yang saya rasakan. Jadi nah, dan ini sebagai catatan juga ya bagi Anda yang memang sudah lama berhijrah, maksudnya sudah menjaga amal-amal, sholat 5 waktu dijaga, sudah memang sejak lama Anda menjaga amal ibadah ya, sudah memang tidak melakukan dosa-dosa yang lain ya, dosa-dosa besar misalnya. Kalau Anda baru saja mulai, misalnya Anda baru dapat hidayah, selama ini nggak pernah sholat 5 waktu, tiba-tiba karena Anda punya masalah, lalu Anda tiba-tiba ingin melakukan ujlah dan selawat, itu Anda ada proses-proses yang Anda harus lalui. Dan tapi kalau Anda sudah memang terbiasa beramal salawat, terbiasa mengamalkan amal-amal sholat 5 waktu dan amal-amal lainnya, udah hal keseharian, insya Allah mudah-mudahan dengan melakukan ujlah sampai kemudian Allah kabulkan doanya. Ya misalnya kan 6 hari ya, 6 hari itu aja, 6 hari itu Anda ujlah. Kalau bisa ya minta, kalau kan Anda kerja di perusahaan atau di mana, minta libur. Karena begini, kalau seandainya Anda tetap melakukan pekerjaan, Anda bekerja melaksanakan aktivitas bagaimana biasa, dari hasil Anda bekerja itu apakah dapat bisa nutupin 20 juta? Nggak juga kan? Dapat nggak? Enggak. Lalu Anda waktunya habis. Ya makanya kita jalan satu-satunya adalah mengetuk pintu Allah, mengetuk pintu langit lewat jalur amal-amal ibadah. Itu dia. Bukan kita nggak boleh kerja, bukan. Kita melakukan ujlah tadi itu adalah untuk membuka, untuk minta jalan oleh Allah agar Allah membukakan jalan-jalan yang banyak agar masalah tersebut bisa selesai. Itu tujuannya. Kalau masalahnya sudah selesai ya sudah normal kembali, Anda mau aktivitas, tetap Anda bersalawat, cuma mungkin tidak sebanyak yang tadi ketika ujlah. Jadi ujlah ini hanya waktunya dikhususkan, boleh 3 hari, boleh 6 hari, boleh 10 hari, tergantung kebutuhan kita. Ya, kemudian Anda lakukan itu. Mulai dari kapan ya? Sejak Anda punya masalah sampai Anda limit akhir. Nah, memang terkadang bantuan Allah itu tidak serta merta kita melaksanakan amalan agama, amalan sholawat hari ini langsung simsalabim besok langsung terkabul. Enggak. Ada proses-prosesnya. Terkadang justru di detik-detik terakhir pun kita sudah 6 hari melakukan ujian juga belum kelihatan. Tapi justru dengan kesabaran kita lah maka Allah SWT menampakkan kepada kita keajaibannya. Jadi tumbuhkan rasa pasrah yang tinggi kepada Allah. Ya Allah, aku sudah bersalawat yang banyak, aku pasrahkan dan aku serahkan semua masalah ini kepadamu. Begitu. Jadi kalau orang beriman dan bertakwa itu punya masalah, mengadunya pada Allah. Jangan kalau kita punya masalah, kalau orang yang tidak beriman ya dia kalau punya masalah yang dipikirkan apa? Saya harus ngutang sama siapa lagi ya? Saya harus minta bantuan siapa lagi ya? Saya mau bohongin siapa lagi ya? Itu yang dipikirkan. Tapi kalau orang beriman dan bertakwa, cara penyelesaian masalahnya nggak seperti itu. Selalu melibatkan Allah di dalam setiap permasalahan kita. Kenapa ya? Karena memang masalah-masalah itu datangnya dari Allah. Jadi kalau masalah itu datang dari Allah ya memang harus Allah yang turun tangan. Kita tinggal angkat tangan biar Allah yang turun tangan, kan gitu kan? Kita sebagai manusia hanya angkat tangan saja. Masalah penyelesaiannya bagaimana itu terserah Allah, biar Allah yang turun tangan. Jadi itu tips yang bisa saya berikan bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan yang hampir sama. Misalnya seminggu lagi saya harus bayar kontrakan rumah senilai 10 juta tapi nggak tahu dari mana, atau sebulan depan saya harus punya uang 50 juta tapi sampai sekarang belum kelihatan. Nah, lakukanlah amalan yang seperti saya sarankan tersebut sampai pada limit batas terakhir Anda dimintai ataupun harus melunasi amanah Anda, begitu ya. Semoga tips ini bisa
dijalankan. Tips ini bisa diamalkan oleh teman-teman yang mungkin mempunyai permasalahan yang berat. Kalau Anda laki-laki, saya sarankan ketika Anda melakukan uzlah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi walaupun Anda berzikir semalaman seharian, ketika waktu azan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Anda sholatnya di masjid. Sholat fardunya ya, sholat wajibnya. Kalau sholat sunatnya, misalnya sholat taubat atau sholat hajat atau sholat tahiyya, silakan Anda di rumah atau di ruangan tertentu, nggak masalah. Tapi jangan sampai melaksanakan sholat fardu di dalam rumah, karena yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW itu, Rasulullah sepanjang hidupnya itu tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu di rumah, selalu berjamaah dan di masjid. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah ya kan, makanya kita harus mencontoh amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah menjaga sholat fardu 5 waktu di masjid. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan beda lagi. Sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di dalam rumah. Gitu ya. Nah, silahkan teman-teman Anda share tips ini dari saya sebagai sharing saya. Mungkin bisa Anda share kepada teman Anda yang punya masalah yang hampir sama dengan kasus yang saya katakan tadi, atau mungkin juga Anda share di grup keluarga, Anda share di grup WA, di mana saja, sehingga semakin banyak sekali orang-orang yang bisa mendapatkan pencerahan, bisa mendapatkan solusi dari setiap permasalahannya. Oke? Dan kalau seandainya ada teman-teman ada pertanyaan, silahkan nanti layangkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya minta waktunya untuk sempatkan diri untuk menuliskan komentar subhanallah atau Allahu Akbar di kolom komentar sebagai bukti bahwa Anda sudah menonton video ini. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut join atau bergabung di grup WA yang saya pimpin, itu namanya grup WA Sholawat Berjamaah, silahkan nanti langsung daftarkan saja diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan buku tulisan saya. Ini 2 buku ini. Silakan teman-teman dapatkan di WA. Bisa Anda order di WA dengan saya katakan tadi di 0812 771 62924. Dan saya juga masih punya tasbih ya teman-teman ya, tasbih digital seperti ini yang bisa dicas listrik. Ini bisa tahan lama dan harganya terjangkau ya. Dan juga yang mau pesan air salawat, air yang saya bacakan doa salawat, mau pesan boleh ya, nanti langsung pesan juga lewat WA yang tadi di WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.